Jamaah pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidayah senantiasa diberikan oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu datangnya dari Allah, bukan dari Nabi. Nabi menyampaikan, para sahabat menyampaikan, para dai menyampaikan, ya. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah menyampaikan kepada kebaikan, mengingatkan orang akan neraka, siksaan dan sebagainya. Tapi yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan engkau wahai Muhammad yang memberikan hidayah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita beriman. Atau orang-orang yang tadinya belum beriman mendapatkan hidayah Allah, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Itulah syaratnya tobatnya orang kafir masuk Islam. Syaratnya orang beriman tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas dalam tobat kepada Allah dengan istighfar. Tobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesama manusia saling memaafkan. Orang-orang yang kita zolimi kita memaafkan, kita minta maaf kepadanya. Bahkan orang yang menzolimi kita maafkan dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian kalau kita korupsi, tobat. Dikembalikan harta orang lain, milik orang lain, hak orang lain. Kalau kita hutang, ganti harta orang lain. Jangan mengganti hutang, kezaliman nanti di akhirat. Habis amal soleh kita kalau masih bertahan. Kalau enggak, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namanya muflis. Muflis adalah orang yang banyak pahalanya tapi bangkrut. Kenapa? Dia melakukan amal saleh, wajib sunnah, siang malam aktivitas ibadah, tapi sering menzolimi orang lain, menyakiti perasaan orang lain, menyebabkan orang lain ini sakit hati, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang ini disiksa, ya. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil amal soleh kita kepada orang-orang yang dizolimi. Maka sekali-kali jangan kita menyakiti orang lain. Makanya ada momentum Ramadan, ada momentum Idul Fitri, salinglah memaafkan. Di antara sifat orang bertakwa adalah wal afina anin nas. Saling bermaafkan. Manusia melakukan kesalahan, minta maaf kepada manusia lain. Kepada Allah, tobat istighfar. Pertama, ikhlas. Kita bukan ikut-ikutan orang. Melakukan hijrah karena orang. Bahkan dalam hadis arba'in, bab-bab hadis di awal tentang niat. Niatnya karena Allah, mendapatkan Allah dan Rasulnya. Niatnya karena manusia, karena wanita yang ingin dinikahi, urusan bisnis, kekayaan. Dia mendapatkan apa yang diniatkan. Tapi kalau niatnya hijrahnya karena Allah, bukan karena manusia. Dia takut kepada Allah, Allah ingatkan. Bisa jadi dengan anaknya diingat Allah. Karena diuji oleh Allah, dia jadi ingat Allah. Baik itu musibah atau azab, yang pada intinya Allah sayang kepada dia. Kalau kita tahu urusan kehidupan kita, semuanya sudah diatur oleh Allah. Musibah pasti ada hikmahnya. Setiap kejadian ada hikmahnya. Maka kita akan banyak sedihnya, terharunya, bahagianya. Allah begitu sayang kepada hambanya. Jangan samakan Allah dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Gak peduli dengan banyaknya dosa kita. Pasti Allah ampuni selama kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ikhlas. Jangan ikut-ikutan orang. Niatnya karena Allah. Ya Allah, saya tobat ya Allah. Kalaupun melakukan kesalahan lagi, tobat lagi. Istighfar lagi, tobat lagi. Melakukan amal soleh lagi. Dan seterusnya, terus. Hingga husnul khatimah. Kemudian yang kedua, menyesal atas dosa yang ia lakukan. Menyesal nggak? Benci nggak? Kesel nggak dengan dosa? Ya Allah, saya pernah melakukan ini ya Allah. Dan kita itu, tobat itu tidak disiksa di dunia atau disiksa dengan cara manusia. Enggak, tobat aja kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa-dosa yang besar. Kalau dalam hukum Islam, membunuh orang ya dibunuh, mencuri ya dipotong tangan, berzina bisa dicambuk, bagi yang sudah nikah dia bisa dirajam dan sebagainya. Itu kalau hukum Islam, ya. Apalagi di Indonesia kita bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas. Yang dulu biarlah berlalu. Sekarang ya sekarang. Bahkan aib kita dulu melakukan dosa, jangan cerita lagi kepada orang lain. Saya dulu begini, saya begini. Jangan.
Yang lalu biarlah berlalu. Maka lakukanlah aktivitas kebaikan amal saleh. Jamaah pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah menjauhi dosa yang kita lakukan. Jangan coba-coba lagi melakukan amal soleh, jangan tunda-tunda haji, umrah, ganti puasa, ganti utang, segera. Kemudian dalam melakukan dosa jangan coba-coba, belum tentu kita bisa tobat. Belum tentu kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak muda kan sekarang mau coba ini, mau coba ini. Kalau dia tobat, kalau dia sempat ingat Allah, kalau dia husnul khotimah, narkoba, tawuran, mati, su'ul khotimah, dia coba-coba. Tapi kalau dia mendapatkan hidayah Allah, dia beruntung, bahagia mereka. Yang dulu biarlah berlalu. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dulunya hina, karena tobat menjadi mulia, maka tobatlah kepada Allah. Minta keteguhan hati, berkumpul dengan orang saleh. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati kami, teguhkanlah hati kami dalam taat kepadamu. Maka jauhi itu dosa, jangan coba lagi. Yang keempat adalah bertekad. Nah, bertekad tidak mengulangi lagi. Sungguh-sungguh dia dosa apa yang pernah dia lakukan, dia bertekad tidak melakukannya lagi. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena memakan buah keabadian. Padahal Allah mengingatkan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati ini pohon. Lalu dia makan karena godaan setan, dikeluarkan dari surga, kemudian dia tobat, sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan lagi ke dalam surga. Makanya mumpung kita masih hidup, mumpung masih diberikan kesempatan, segeralah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad tidak mengulangi dosanya lagi. Kemudian yang kelima, tobat sebelum ditutup. Mumpung ada kesempatan, tobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Rawi Tirmidzi. Ini kesempatan emas buat kita nih, bagi orang yang beriman. Sungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan. Fir'aun sempat tobat dia saat menjelang wafat, saat menjelang mati, sama saja tuh ya. Saat dia masuk di dalam lautan, tenggelam, sudah tak berdaya, dia melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saat orang wafat itu dikasih lihat azab Allah, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Dia tobat, tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita selain bersungguh-sungguh melakukan amal saleh, bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, terus istiqamah dalam kebaikan. Kalaupun kita sengaja nggak sengaja melakukan dosa, segera ikuti amal soleh, segera tobat, segera berkumpul dengan orang soleh, segera mendapatkan nasihat dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.